Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Firman Robi Akbar dari kelas 6 Madrasah Alimin Mu'allimat Azharul Tulab Rajan Camplong Sampang. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asbabun nuzul yang terkandung dalam surah Hud. Jadi saya akan membahas 3 asbabun nuzul yang ada dalam surah Hud, yaitu pada ayat ke-5, ayat ke-8, dan juga ayat ke-114. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu apa sih itu asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu diambil dari 2 kata. Yang pertama asbab dan juga nuzul. Asbab itu diambil dari bentuk mufradnya lafaz sababun, yang artinya adalah sebab. Sedangkan lafaz nuzul itu artinya adalah turun. Maka asbabun nuzul itu artinya adalah sebab-sebab turunnya ayat. Karena memang yang akan saya bahas kali ini adalah ayat-ayat yang turun yang mempunyai sebab. Baiklah teman-teman, sudah tahu semua kan apa itu asbabun nuzul? Baiklah, kita langsung masuk kepada pembahasan inti, yaitu asbabun nuzul 3 ayat yang terkandung dalam surah Hud. Pertama, ayat ke-5, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum yahnuna sudurahum liyastakhfuna min. Yang artinya adalah, ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu memalingkan dada-dada mereka dari Dia, maksudnya Nabi Muhammad. Jadi teman-teman, asbabun nuzul dari ayat 5 tersebut adalah diriwayatkan dari Imam Bukhari, yang mana beliau menukil dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau berkata, pada waktu itu, pada zaman Nabi dulu, bahwasanya banyak orang yang malu untuk tidur terlentang atau tidur menghadap langit, dan juga mereka itu malu untuk menggauli atau menjima istrinya. Dan juga dari riwayat lain yang bersumber dari Imam Ibnu Jarir, yang mana beliau menukil dari Abdullah bin Shaddad, mengatakan bahwasanya ketika kaum munafikin itu bertemu dengan Rasulullah, mereka kaum munafikin itu membalikkan badannya agar Rasulullah itu tidak mengetahui mereka. Maka turunlah ayat ini yang dengan tegas mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang diperbuat oleh manusia. Kalau yang zahir saja Allah tahu, apalagi yang batin. Maka kesimpulannya adalah semua yang di dunia ini tidak luput dari pandangan Allah. Baiklah, asbabun nuzul yang kedua yaitu dari ayat ke-8 yang berbunyi wala in akhana anhumul adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu. Yang artinya, sungguh jika kami tangguhkan kepada mereka azab sampai waktu yang ditentukan, maka sungguh mereka akan berkata apa yang menghayatinya. Baik, asbabun nuzul dari ayat ke-8 tersebut adalah diriwayatkan dari Imam Ibnu Hatim yang bersumber dari Qatadah. Beliau berkata bahwasanya ketika ayat pertama surat Al-Anbiya itu turun, maka mereka manusia berkata, sungguh telah dekat saat mari kita berhenti dari perbuatan jelek. Maka mereka spontan langsung berhenti dari perbuatan jelek mereka. Namun itu hanya sebentar. Setelah itu mereka kembali lagi terhadap perbuatan jelek lagi, bahkan lebih jahat lagi. Maka turunlah ayat tersebut. Maka turunlah ayat 8 itu sebagai peringatan bahwasanya mereka akan diazab kelak di hari kiamat. Nah teman-teman, mungkin kalian belum tahu kenapa sih mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrik dulu itu ketika datang ayat tersebut mereka langsung berhenti. Ternyata kembali lagi kepada perbuatan jelek mereka. Jadi alasan mereka kembali terhadap perbuatan jelek mereka itu adalah karena saat atau waktu yang mereka tunggu-tunggu, waktu datangnya azab yang mereka tunggu-tunggu itu belum kunjung datang, sehingga mereka membuat persangkaan bahwasannya itu semua hanyalah bualan Nabi Muhammad saja, itu semua hanyalah akal-akalan Nabi Muhammad saja untuk menakut-nakuti mereka. Terbukti dengan perkataan mereka di dalam Al-Quran yang diabadikan dengan lafaz ayah besok. Apa yang menghalangi datangnya azab? Perkataan itu seakan-akan mengejek Nabi Muhammad.
Padahal mereka tidak tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu itu ada perbedaannya. Jadi kalau umat terdahulu itu azabnya langsung diturunkan di dunia, sedangkan kalau umatnya Nabi Muhammad itu azabnya ditangguhkan atau ditangguhkan sampai kelak di hari akhir. Maka turunlah ayat ini sebagai ancaman terhadap perbuatan mereka yang seperti itu. Baik teman-teman, kita masuk kepada asbabun nuzul yang terakhir dari surat Hud, yaitu pada ayat 114. Baiklah teman-teman, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayyin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya adalah, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang dan permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan jahat. Itulah peringatan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, asbabun nuzul dari ayat 114 tersebut adalah diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Abu Yasar, bahwasanya pernah suatu hari Abu Yasar itu kedatangan seorang wanita yang mana dia ingin membeli kurma. Abu Yasar berkata kepada wanita tersebut bahwasanya di dalam rumahku masih ada kurma yang lebih baik daripada kurma ini. Lantas Abu Yasar itu mengajak kepada wanita tersebut untuk masuk. Setelah wanita itu masuk, maka Abu Yasar itu mengeluh lalu mencium wanita tersebut. Setelah itu Abu Yasar datang kepada Rasulullah untuk menerangkan kejadian tersebut. Lantas Rasulullah pun berkata, "Beginikah engkau Abu Yasar ketika engkau dititipi istri orang yang sedang berperang di jalan Allah?" Lantas Abu Yasar menunggu dengan lama sekali berkenaan dengan peristiwa tersebut. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan atau yang menerangkan bahwasanya kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu, karena perbuatan-perbuatan dosa itu akan dihapus dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi teman-teman perlu digarisbawahi bahwasanya dosa yang dimaksud di sini itu adalah dosa kecil. Karena memang dosa kecil itu akan terhapus dengan sendirinya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dalam kasus ini contohnya sholat 5 waktu. Tapi beda halnya dengan ketika kita melakukan dosa besar. Maka ketika kita melakukan dosa besar itu kita tidak cukup dengan melakukan perbuatan baik saja. Kita harus melakukan yang namanya taubatan nasuha dan berjanji kepada Allah untuk tidak kembali lagi terhadap dosa tersebut. Misal dosa membunuh orang, dosa berzina, dan yang lain-lain. Maka itu harus ada taubatan nasuhanya, berjanji kepada Allah Ta'ala untuk tidak kembali lagi terhadap dosa tersebut. Alhamdulillah teman-teman, sudah kita bahas bersama asbabun nuzul yang terkandung dalam surah Hud pada kali ini. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat. Juga teman-teman, kalau mungkin ada tutur kata yang salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin teman-teman ada pertanyaan dari pemaparan saya, mungkin ada perkataan saya yang kurang jelas, silahkan tinggalkan catatan kalian di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.